Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Fajri Nur Jamil, kelas C.23 jurusan Manajemen Informatika dengan NPM 204230004. Di sini saya akan membuat video tutorial dasar-dasar menggunakan komputer atau laptop sebagai tugas untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke. Nah, saya di sini akan memberitahu dan juga memberikan tutorial dasar-dasar bagi teman-teman semua yang mungkin baru menggunakan komputer atau laptop, tetapi masih tidak bisa atau masih kebingungan fungsi-fungsinya apa, aplikasi-aplikasinya yang biasa digunakan apa, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Oke. Nah, pertama ini adalah layar. Ini adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal di laptop saya ya. Mungkin di tampilan teman-teman berbeda. Di sini ada VLC Media Player. Nah, ini buat apa? Ini fungsinya untuk kita menonton video yang kita buat. Seperti ini video yang sedang saya buat atau mungkin film-film yang sudah di-download oleh teman-teman. Nah, ditontonnya itu di VLC Media Player. Oke. Nah, ini di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal arahkan saja medianya ini dan open file film atau video yang telah sebelumnya teman-teman buat atau download ya. Oke, di situ. Selanjutnya, di dalam komputer atau laptop ini ada klik biasa dan juga klik kanan. Nah, kalau klik biasa, ini fungsinya untuk kita mengklik sebuah file, aplikasi, atau lain sebagainya seperti misalnya kita klik biasa itu biasanya di sebelah kiri ya, di kiri apabila menggunakan mouse di kiri. Nah, ini tinggal kita klik saja ini, atau biasanya kalau klik satu tidak bisa, klik saja 2 kali atau double klik disebutnya. Nah, jika sudah ada tanda seperti buffering bulat seperti ini, berarti aplikasi yang sedang dibuka itu sedang loading ya. Nah, ini. Nah, itu fungsi dari klik biasa atau klik di sebelah kiri ya, yang biasanya ada di mouse. Selanjutnya, selain ada klik kiri, kita juga ada yang namanya klik kanan di dalam laptop atau komputer itu. Nah, klik kanan ini fungsinya untuk biasanya mengatur file. Misalnya di sini kita akan coba merefresh. Nah, refresh ini fungsinya untuk merefresh atau menyegarkan kembali layar PC atau laptop kita. Misalnya ada kendala agak lemot atau lama dalam membuka sebuah aplikasi. Nah, salah satu cara kecilnya itu kita bisa merefresh ini. Nah, biasanya batasnya atau minimal itu 3 kali nge-refresh. Oke. Oke, di sini tanggal hari ini, jam hari ini. Nah, ini adalah English ya, ini adalah pengaturan keyboardnya. Nah, di sini ada English dari United Kingdom, ada United States. Nah, ini tanda panah ke atas, ini adalah tempat dari Bluetooth device, misalnya kita ingin menyambungkan Bluetooth handphone kita dengan laptop. Nah, ini bisa di sini. Nah, ini untuk Windows Security. Nah, setiap komputer atau laptop pasti sudah terpasang security bawaan dari komputer atau laptopnya. Nah, ini OBS. Nah, OBS ini yang sedang saya gunakan. Nah, OBS ini merupakan sebuah aplikasi untuk rekam layar seperti ini. Nah, banyak juga YouTuber-YouTuber atau orang-orang yang sering membuat video atau sering melakukan live streaming menggunakan OBS Studio ini. Nah, ini adalah WiFi. Nah, ini adalah connected WiFi-nya. Misalnya kita ingin menyambungkan WiFi di rumah kita dengan laptop kita. Nah, kita tinggal klik saja ini. Nah, ini tinggal kita connect. Pertama-tama kita connect dulu, lalu kita masukkan password-nya. Nah, berhubung di sini saya sudah terkonek langsung dengan WiFi yang ada di rumah saya, jadi akan langsung terhubung seperti ini connected-nya. Nah, ini untuk WiFi, ini untuk mode pesawat, ini untuk mobile hotspot. Oke. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan coba mengatur tampilan yang ada di laptop ini. Kita bisa ke personalis ya, klik kanan terlebih dahulu, pilih personalis. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada setting ini ya. Nah, mungkin tampilan tampilan laptop lain berbeda-beda, cuman pada intinya sama saja. Oke. Nah, ini di sini ada background, ada colors, ada lock screen, themes, font, style, dan taskbar. Nah, background ini biasanya untuk background layar utama kita. Nah, seperti ini background layar utama ini ya. Misal saya ingin mengganti ke background yang biasa ya. Nah, bisa juga teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan background dari Google, tema-tema yang ada di Google bisa terlebih dahulu, yaitu download terlebih dahulu picture-nya. Nah, ini. Saya sudah mengganti background saya menjadi seperti ini. Nah, sini kita harus mengganti apa? Nah, bisa teman-teman ingin menggunakan gambar yang sudah di-download di Google. Nah, teman-teman tinggal klik browse ini dan nanti arahkan kepada file gambar yang sudah di-download tadi. Oke, ini picture-nya ini ada yang hanya solid color aja atau juga ada yang slideshow-nya. Oke, selanjutnya ada di color. Nah, ini color ini, nah ini terdiri dari light, dark, dan custom. Light berarti tampilannya itu cerah ya, cerah seperti ini. Nah, kalau dark, setelah kita memilih dark, tampilannya itu nanti akan gelap. Nah, seperti ini tampilannya ini nanti akan gelap. Kalau custom kita bisa mengaturnya keduanya, misalnya light terlebih dahulu baru dark dan light sebagainya. Nah, ini. Nah, ini dark ini cocok untuk saat kita menggunakan komputer atau laptop di malam hari ya, karena bisa membantu mata kita supaya lebih enak gitu melihatnya ya. Saya kembalikan lagi kepada like dulu aja karena saya membuat videonya di pagi-pagi ini. Selanjutnya ini lock screen atau layar kunci. Nah, biasanya teman-teman saat membuka atau menekan tombol start ya, awal gitu ya, awal saat menghidupkan komputer atau laptop. Nah, ini nanti ada lock screen-nya ya. Nah, lock screen ini yang adalah tampilan awal ya sebelum kita ke Windows atau di layar utamanya. Ada themes, font, start, taskbar, dan lain sebagainya. Oke, kita selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan aplikasi-aplikasi dasar ya. Salah satunya itu Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft Word ini gunanya untuk kita mengolah data, mengolah seperti dokumen, pembuatan dokumen, membuat tabel, dan lain sebagainya. Surat menyurat pun bisa pakai Word. Nah, kalau Excel ini untuk mengolah angka ya, data seperti angka-angka, misalnya kita ingin membuat laporan keuangan, laporan apapun yang hal-halnya berhubungan dengan angka-angka itu cocok digunakan di Excel. Nah, kalau PowerPoint ini digunakan kita untuk presentasi ya. Misalnya kita ingin melakukan presentasi, membuat slide, presentasi materi-materi. Nah, itu dibuatnya di PowerPoint. Kita coba pertama adalah Microsoft Word dulu ya, supaya untuk hari ini mungkin kita akan fokus di Word terlebih dahulu. Mungkin nextnya kita akan bahas tentang Excel, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, aplikasi Word ini merupakan biasanya sudah ada bawaannya ya saat install ulang, saat kita menggunakan laptop atau komputer. Nah, versinya pun berbeda-beda ya, ada Word 2012, 2016, dan kebetulan saya ini adalah Word di 2021. Nah, ini tampilan awalnya dari Microsoft Word. Ada blank dokumen, yaitu dokumen kosong, ada ini welcome to Word, single page, blank, bold method. Nah, ini untuk membuat CV bisa ya, atau resume CV bisa, snapshot kalender, dan juga yang lain sebagainya. Ini ada home, new, dan open. Nah, home ini adalah, ini ada di home ya. Home itu seperti kumpulan dari menu-menu yang bisa kita gunakan. Kalau new adalah file baru yang
ingin kita buat ya. Kalau open adalah kita membuka file yang sudah kita buat sebelumnya dan ingin ditampilkan kembali. Nah, ini adalah file-file yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, ini tinggal kita klik saja bisa masuk ke file yang kita inginkan. Tuh. Nah, Word ini merupakan salah satu basic yang sangat penting ya bagi misalnya bagi pekerja admin, bagi surat menyurat atau pekerja-pekerja yang ada di TU itu pasti harus bisa menguasai Microsoft Word ini. Nah, ini. Sini tampilan file, menu, insert, design, layout, reference, my links, review, view, Zotero, dan help. File ini, nah ini seperti masuk ke dalam home yang tadi ya, misalnya ya. Nah, ini untuk save. Save ini adalah pada saat kita membuat dokumen, kita sudah selesai menggunakannya, jangan lupa kita save. Namun sebelumnya, kalau sebelumnya kita belum menamai filenya, kita bisa klik save as terlebih dahulu. Sini ada print. Print ini, nah ini print untuk mencetak pembuatan dokumen yang telah kita buat di Microsoft Word ini. Ada share, export, close, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin membuat yang baru terlebih dahulu deh. Nah, kita tinggal klik new, lalu klik blank dokumen. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja misalnya. Di sini kita sudah bisa melakukan pekerjaan kita misalnya membuat dokumen dan lain sebagainya ini. Itu tinggal ketikkan saja hal-hal yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah, di sini ada fokusnya nih, ini ada read mode. Nah, read mode ini biasanya itu berbentuk seperti ini ya. Cuman menurut saya ini kurang nyaman kalau read mode. Nah, ini print layout itu adalah kertas yang cocok pada saat kita ingin mencetak atau printnya. Nah, ini ada web layoutnya. Ini ada web layout. Jadi layarnya itu full ya. Kita kembalikan di print layout. Ini untuk ukurannya misalnya teman-teman terlalu kebesaran bisa tinggal dikecilkan. Nah, ini. Atau misalnya kurang besar bisa dibesarkan maksimal itu 500% ya. Nah, kita ada di 100% terlebih dahulu. Selanjutnya ini adalah menu home. Nah, menu home ini terdiri dari banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Di sini ada pemilihan font, misalnya kita ingin menggunakan font-font apa, misalnya font Times New Roman, Algerian, dan lain sebagainya. Biasanya pembuatan dokumen itu kebanyakan menggunakan Times New Roman. Nah, ini. Oke, sorry. Nah, ini adalah font dari Times New Roman. Selanjutnya di menu home ini ada juga ukuran dari fontsnya ya, dari fontnya. Misalnya kita ingin membuat kalimat atau hurufnya menjadi lebih besar, kita tinggal blok saja. Misalnya teman-teman ingin membuat ukuran hurufnya berapa, misalnya 16, 20, dan nah ini 16. Nah, ini adalah uppercase. Nah, ini seperti membesarkan secara manual ya. Misalnya ini kita bisa dibesarkan, bisa klik ini. Nah, ini bisa dikecilkan lewat sini. Oke, bisa. Nah, ini adalah lowercase, uppercase. Ini yang paling pentingnya. Lowercase ini adalah membuat kalimat yang sudah kita buat menjadi huruf kecil semua atau lower. Kalau uppercase itu membuat lebih besar ya, tuh. Menjadi huruf besar semua. Bisa kita lower. Nah, kapitalis ini adalah, nah ini capitalize each word ini adalah membuat supaya huruf awalnya itu jadi besar ya seperti ini. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat hurufnya menjadi tebal ya, nah bisa dengan cara klik B ini ya, bold. Nah, ini. Atau cetak miring bisa klik yang ini namanya italic. Atau shortcutnya itu CTRL plus I ya, CTRL dan I digabungkan dipencet klik. Nah, ini. Bisa juga lewat sini. Ini untuk underline, garis bawah. Misalnya garis bawahnya seperti apa. Nah, ini biasanya untuk pembuatan kop surat bisa seperti ini.
Selanjutnya ini untuk membuat huruf kita menjadi lebih desainnya lebih berwarna gitu ya, seperti ini. Kita pilih aja outline, shadow, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk warna ya, untuk warna huruf kita misalnya. Saya tidak ingin warna hitam ya, misalnya. Kita coba. Nah, ini seperti background ya, membuat background yang ada pada kalimat kita. Nah, itu untuk merubah warna huruf-huruf, misalnya yang menjadi kuning. Nah, kita kembalikan warna hitam. Oke, yang ini itu untuk apa? Ini adalah ini align left, ini center, ini align right, ini justify. Untuk apa fungsinya? Nah, kalau align right, ini membuat kalimat yang sudah kita blok ini ya. Nah, blok itu seperti ini ya. Tekan saja double klik, lalu geserkan. Nah, ini itu adalah namanya blok ya. Misalnya kita ingin membuat menjadi align left itu adalah menjadi rata kiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berhubung tulisannya pada defaultnya itu sudah rata kiri, jadi saat kita klik itu tidak berubah apa-apa. Nah, saat kita berubah menjadi center, berarti huruf atau kalimat yang sudah kita blok ini akan berpindah ke tengah halaman. Nah, seperti halaman seperti itu. Ini biasanya untuk judul dan lain sebagainya ya, untuk judul. Ini rata kanan. Nah, ini rata kanan. Nah, kita coba ketengahkan lagi. Nah, ini justify ini untuk meluruskan kalimat-kalimat yang sebelumnya itu tidak lurus ya, misal. Kita kita coba buat justify. Kita jangan dulu menggunakan bold. Misal ya. Misalnya kita ingin membuat justify, kita tinggal blok saja kalimat yang sudah kita buat, lalu kita klik justify. Nah, ini biasanya ini untuk meluruskan ya, meluruskan. Bisa kalau kalimatnya udah banyak, ini akan terlihat lebih enak kalau kita menggunakan justify. Nah, ini di sini, ini adalah untuk mengatur line atau baris antar kalimatnya ya, paragraph spacing seperti itu ya. Ada 1,15 atau 15, 1,5, 1,20 sampai 3. Atau ingin merubahnya, mengatur sendiri bisa di sini line spacing option. Nah, itu ini untuk shading ya misalnya. Nah, ini shadingnya ya, ada seperti garis bawah sedikit ya. Sangat banyak sekali, beragam sekali menu-menu yang ada di ini. Ini ada biasanya ini untuk pembuatan subbab ya, bisa normal, ini no space, heading 1. Nah, heading 1 ini biasanya dibuat kita dalam menggunakan atau menentukan misalnya bab 1, bab 2, bab 3 ini perlu kita atur menggunakan heading 1. Nah, subbab dari babnya itu misalnya ada judulnya itu ya, sub-sub judulnya. Nah, ini menggunakan heading 3 ya, atau heading 2, heading 3 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk library bullet seperti ini, kita bisa membuat list di sini dengan misalnya kita menggunakan bullet ini atau yang ini. Nah, ini misalnya kita menggunakan ini ya, contohnya misalnya makan. Tinggal kita klik atau mencet tombol enter. Nah, kita misalnya teruskan misalnya. Nah, ini nanti bisa saja tersambung ya, jadi seperti membuat list dan lain sebagainya. Ini ada numbering library misalnya yang ada angka 1. Nah, seperti ini misalnya adalah saya lapar. Kita enter. Nah, ini akan nyambung terus sampai nomornya itu banyak ya. Tinggal kita atur saja. Misalnya saya minum dan lain sebagainya. Nah, tombol home ini sangat luas sekali ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan di dalam tombol home ini. Nah, mungkin hanya itu dulu saja video pertama dalam pembahasan dasar-dasar menggunakan komputer ini, yaitu menggunakan Word. Karena waktunya yang terbatas, jadi hari ini saya hanya menjelaskan menu home-nya saja ya. Dan ini masih banyak sekali, ada insert, design, layout. Oh iya,
Biasanya kita ingin men-save dokumen ini ya, misalnya kita sudah selesai nih pembuatannya. Kita tinggal klik File, Save As. Kalau sebelumnya belum eee, melakukan save as, yang pertama itu save as terlebih dahulu. Nah, kita bisa disimpan di mana ini dokumen-dokumennya disimpan di mana. Nah, misalnya kita akan ada di download saja ya. Kita tinggal klik saja download. Ini adalah tempat penyimpanan dokumen yang telah kita buat tadi ya. Tinggal kita beri nama saja, namanya misalnya apa, latihan 1. Nah, enter. Tinggal kita enter saja dan ini sudah tersave ya. Nah, ini sudah tersave. Misalnya kita ingin ada perubahan lagi, misalnya ada penambahan, saya ingin main. Nah, kita tinggal klik saja di sini file, lalu save biasa ya, bukan save as karena tadi save as sudah kita lakukan. Misalnya, wah ribet nih, hanya bisa ribet kalau dikit-dikit harus save di file. Nah, kita bisa atau ada shortcutnya yaitu Ctrl plus S. Nah, ini saving ya. Nah, mungkin itu saja sebagai materi penutup dari saya, seri pembahasan tentang dasar-dasar komputer, khususnya di Microsoft Word terlebih dahulu di menu Home. Saya Bayu Fajri Nurjamil pamit, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak jelas dan tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.